Di negeri Hauran, jauh sebelum peradaban modern menyentuh tanah itu, hiduplah seorang lelaki bernama Ayub bin Amos bin Razeh. Ia bukan hanya dikenal karena hartanya yang melimpah, melainkan juga karena ketaatannya yang tak tergoyahkan kepada Allah. Rumahnya selalu terbuka bagi fakir miskin, wajahnya selalu ramah menyapa setiap musafir, dan tutur katanya selalu menyejukkan hati yang mendengarnya. Nabi Ayub hidup dalam keberkahan yang luar biasa, ternak yang berlipat, tanah yang subur, anak-anak yang sehat, dan istri yang setia bernama Rahmah. Namun, yang membuatnya istimewa bukanlah kemewahan itu, melainkan kerendahan hatinya di hadapan Sang Pencipta. Ia tidak pernah sombong dan selalu meyakini bahwa semua nikmat hanyalah titipan. Di tengah kehidupan yang tampak sempurna itu, Allah hendak menguji hamba pilihannya. Malaikat-malaikat di langit bersaksi atas ketaatan Ayub, sementara iblis menantang, jika semua hartanya musnah, jika keluarganya hilang, apakah ia masih akan tetap taat? Maka dimulailah ujian besar yang kelak menjadi legenda tentang kesabaran manusia. Dalam satu malam, angin topan meruntuhkan rumah para anaknya. Petir membakar lumbung gandum dan membinasakan ternaknya. Tidak ada yang tersisa kecuali tubuhnya, istrinya, dan pakaian di badannya. Namun, dari lisannya tidak keluar keluhan, hanya zikir, segala puji bagi Allah, yang memberi dan mengambil sesuai kehendaknya. Penduduk negeri terkejut menyaksikan perubahan nasib yang begitu drastis. Orang yang dahulu dipuja karena kekayaannya kini duduk di tanah lapang, hanya beralaskan debu. Tetapi tatapannya tetap teduh, senyumnya tetap lembut, dan lisannya tetap menyebut nama Allah dengan penuh syukur. Ujian Nabi Ayub belum berhenti. Setelah hartanya musnah, penyakit kulit parah menjangkiti tubuhnya. Kulitnya mengelupas, nanah mengalir dari luka, dan baunya membuat orang-orang menjauh. Hanya Rahmah, istrinya yang setia, yang tetap mendampinginya. Ia merawat Ayub tanpa rasa jijik, mencuci lukanya, dan memberinya makanan dengan penuh cinta. Namun, masyarakat mulai berprasangka buruk. Mereka mengatakan bahwa penyakit itu adalah kutukan. Mereka menjauhi Nabi Ayub, memutuskan hubungan, bahkan melarang istrinya membeli makanan di pasar. Cobaan itu tak hanya melukai fisiknya, tetapi juga menekan batinnya. Meski demikian, Nabi Ayub tetap berserah diri. Suatu malam, ketika Rahmah menangis karena kelelahan, Ayub berkata dengan suara lemah namun penuh keyakinan, "Rahmah, sabarlah. Kita hanya hamba. Bukankah selama bertahun-tahun kita diberi nikmat? Mengapa kini kita tidak sabar dalam beberapa waktu ujian?" Kata-kata itu menjadi pengingat, bahkan bagi orang-orang yang mendengarnya dari jauh. Iblis terus menggoda, membisikkan keputusasaan di telinga Nabi Ayub. Ia menawarkan kesembuhan dengan syarat meninggalkan ibadah kepada Allah. Tetapi Ayub menolak keras, berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari godaanmu." Penolakan itu membuat iblis murka, namun sekaligus menegaskan kekuatan iman Nabi Ayub. Hari demi hari, Nabi Ayub hanya bersandar pada tanah kering di pinggir ladang. Namun, setiap helaan napasnya adalah doa. Setiap luka yang perih menjadi bukti cintanya kepada Allah. Kesabarannya tidak hanya menginspirasi istrinya, tetapi juga menggetarkan langit, sehingga malaikat-malaikat bertasbih menyebut namanya. Hari-hari berlalu menjadi pekan, pekan menjadi bulan. Tubuh Nabi Ayub semakin lemah, tetapi hatinya tetap teguh. Setiap kali istrinya bertanya apakah ia ingin memohon kesembuhan, Nabi Ayub selalu menjawab, "Tuhan telah memberiku kenikmatan selama puluhan tahun, apakah tidak pantas jika aku bersabar menanggung sakit ini beberapa tahun?" Kata-kata itu membuat Rahmah terdiam, menyeka air mata dengan ujung jilbabnya. Di kota, gosip makin meluas. Ayub terkena murka Tuhan, kata sebagian orang yang dangkal imannya. Mereka lupa betapa dermawannya Ayub saat masih sehat. Bahkan ada yang melarang Rahmah masuk pasar karena takut penyakit suaminya menular. Rahmah akhirnya mencari kayu bakar di hutan untuk dijual, sekadar membeli sedikit roti. Suatu hari, karena lapar dan lelah, Rahmah tergoda menerima bantuan dari seorang yang tak dikenal, yang ternyata adalah iblis yang menyamar. Ia memberi Rahmah upah besar asalkan ia memotong sehelai rambutnya. Dengan berat hati Rahmah menerima, hanya demi memberi makan suaminya. Namun saat Nabi Ayub melihat rambut istrinya terpotong, ia menangis. "Rahmah, jangan terima apapun selain dari yang halal," ujarnya lirih. Peristiwa itu menunjukkan betapa beratnya ujian yang menimpa mereka berdua. Rahmah hampir tak sanggup melihat suaminya yang dahulu gagah kini terbaring tak berdaya. Tetapi Nabi Ayub tidak pernah meminta kematian,
ia hanya terus berdoa agar Allah meridainya dalam segala keadaan. Malaikat-malaikat yang menyaksikan dari langit kagum atas kesabaran Nabi Ayub. Sementara iblis semakin murka karena segala tipu dayanya gagal. Ujian demi ujian yang dimaksudkan untuk menjatuhkan iman justru semakin menguatkan kedekatan Nabi Ayub kepada Allah. Tahun demi tahun berlalu, Nabi Ayub kini hampir tidak dikenali. Tubuhnya kurus kering, kulitnya tertutup luka, dan rambutnya memutih. Namun mata teduhnya tidak kehilangan cahaya iman. Dalam setiap detak jantungnya, zikir kepada Allah tak pernah terhenti. Di kala gelap malam, Rahmah sering berdoa diam-diam agar suaminya disembuhkan. Namun Ayub tetap tegar, berkata, "Jika Allah menghendaki aku sakit, itu karena Dia tahu apa yang terbaik untukku." Jawaban ini membuat Rahmah semakin mencintai suaminya, meski air matanya selalu menetes. Pada suatu hari, karena kelaparan yang amat sangat, Rahmah kembali tergoda. Iblis mendatanginya lagi, menyamar sebagai lelaki kaya yang menawarkan gandum berkarung-karung jika Rahmah mau bersumpah meninggalkan suaminya. Rahmah mengusirnya sambil menangis, membuktikan kesetiaannya meski dalam keadaan terhimpit. Kesabaran mereka tidak hanya menjadi pelajaran bagi keluarga, tetapi juga menjadi tanda kebesaran Allah bagi generasi setelahnya. Bahkan sebagian orang yang tadinya meremehkan Nabi Ayub mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang manusia mampu setabah itu? Dalam sebuah riwayat, Nabi Ayub akhirnya mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Doa yang sederhana, tanpa mengeluh, hanya memohon rahmat dari Allah. Doa itu mengguncang langit. Allah mengutus malaikatnya membawa wahyu, "Hantamkanlah kakimu ke tanah, di situ akan keluar mata air. Minumlah darinya dan mandilah di dalamnya." Meski tubuhnya lemah, Nabi Ayub menuruti perintah itu. Dengan sisa tenaga, ia menghentakkan kakinya ke bumi. Sekejap saja, tanah yang kering retak dan memancarkan air jernih. Nabi Ayub meminum air itu, lalu mandi di dalamnya. Mukjizat pun terjadi, luka-lukanya sembuh, kulitnya kembali segar, dan tubuhnya kembali kuat seperti sedia kala. Rahmah hampir tak mengenali suaminya yang kini berdiri gagah di depannya. Ia menangis bahagia dan bersujud syukur. Allah bukan hanya mengembalikan kesehatan Nabi Ayub, tetapi juga mengembalikan hartanya yang hilang, melipat gandakan ternaknya, serta menghidupkan kembali sebagian anak-anaknya atau memberinya keturunan baru, sebagaimana tercatat dalam berbagai riwayat. Penduduk negeri yang dahulu mengusir dan memandang hina kini datang meminta maaf. Mereka menyaksikan sendiri betapa Allah memuliakan hamba yang sabar. Nabi Ayub tidak menyimpan dendam, ia bahkan kembali membantu orang miskin seperti dahulu. Kisah ini menjadi tanda nyata, kesabaran yang tulus akan mendatangkan pertolongan yang indah. Nabi Ayub hidup dengan damai di sisa usianya, menjadi teladan kesabaran dan ketabahan hingga akhir zaman. Namanya selalu disebut dalam kitab suci sebagai hamba pilihan yang diuji dan tetap bersyukur.